Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat kakaknya sholat, Rio tinggalkan geng motor dan masuk Islam. Hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa datang kapanpun dengan cara apapun. Rio, seorang mu'alaf, mungkin tak percaya bahwa berkat kakaknya ia bisa memahami Islam dan akhirnya mengucap kalimat syahadat. Momen penerimaan hidayah ini pun tak datang mendadak. Rio mesti meyakinkan dirinya bahwa ia memang ingin menjadi seorang mu'alaf dan itu tidak sebentar. Butuh waktu bertahun-tahun sampai akhirnya ia yakin dengan pilihannya. Berdasarkan cerita yang dibagikan oleh Ustadz Farid Qasim Anus, Rio dulu sempat jadi anak nakal. Semasa remaja, pria kelahiran Melbourne, Australia ini sempat bergabung dalam geng motor. Ia bergabung dalam kelompok tersebut bersama dengan kakaknya yang usianya 3 tahun lebih tua. Kenakalan demi kenakalan dilakukan Rio, misalnya saja minum minuman keras, bikin onar di masyarakat, berkelahi, bolos sekolah, tawuran, bahkan sampai mengonsumsi obat terlarang. Singkat cerita, kakak Rio bekerja di rumah makan milik seorang muslim asal Mesir. Melihat sang pemilik rumah makan berakhlak mulia, kakak Rio pun memantapkan hati untuk memeluk Islam. Kakak Rio sering datang ke rumah orang tuanya dan berulang kali mendakwahi adiknya untuk masuk Islam. Rio diberinya hadiah berupa buku dan DVD tentang Islam. Kakak Rio juga sering mengajak adiknya untuk merenung. Untuk apa manusia diciptakan? Apa yang akan terjadi setelah kematian? Ustadz Farid menjelaskan, Rio bercerita bahwa pada awalnya ia tidak suka mendengarkan nasihat-nasihat yang diucapkan kakaknya. Tapi dengan maksud menghormati sang kakak, Rio mendengarkan. Ya, seperti masuk kuping kanan keluar kuping kiri. Nasihat yang disampaikan kakak Rio lewat begitu saja. Kondisi ini dia dapati selama 6 bulan lamanya dan Rio belum tertarik masuk Islam. Titik terang mulai terlihat. Suatu hari, hati Rio merasa kagum kepada kakaknya yang mampu meninggalkan berbagai kebiasaan buruk. Rio pun memberanikan diri untuk bertanya apa resepnya. Si kakak pun menjawab, sholat resepnya. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Mendengar jawaban itu, Rio berkomentar dalam hati. Sesungguhnya agama Islam yang dapat mengubah sifat dan kebiasaan buruk kakaknya pasti merupakan agama yang agung. Kakak Rio berkata lagi kepada adiknya bahwa jika seseorang salat dengan ikhlas, tumakninah, kusyuk, dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolongnya dan memberikan kemampuan untuk meninggalkan segala kebiasaan buruk. Nasihat kakak Rio tentang manfaat sholat sangat membekas di hati Rio. Tapi Rio belum mau masuk Islam. Ada pertentangan di batinnya antara mengikuti panggilan fitrah untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala atau mengikuti keinginan hawa nafsunya. Rio masih belum bisa meninggalkan berbagai kebiasaan buruknya selama ini. Sampai suatu hari, Rio dipukul pemuda dari geng lain. Karena kejadian itu, Rio sempat jatuh pingsan. Keesokan harinya, kakaknya yang sangat sayang kepada Rio mengajaknya masuk kamar di rumah orang tuanya. Kakak Rio memperlihatkan dirinya sholat. Melihat itu, Rio kagum kepada kakaknya yang terlihat khusyuk membaca doa berbahasa Arab. Kakak Rio masih terus tidak berputus asa mengajak adiknya untuk memeluk agama Islam. Saat itu, kakaknya belum mendengar kalau Rio sempat pingsan dipukul orang. Baru 2 hari setelah peristiwa pemukulan atau sehari setelah Rio melihat kakaknya sholat, kakak Rio diberitahu temannya bahwa Rio dipukul orang. Kakak Rio menemui dan menasehati adiknya. Jika kamu meninggal dunia saat dipukul, kamu akan menjadi orang yang merugi. Kamu akan mendapatkan siksa kubur dan diazab di neraka jahanam. Allah masih sayang kepadamu. Allah masih beri kesempatan kepadamu untuk bertaubat. Rupanya nasihat demi nasihat yang disampaikan kakak Rio menghasilkan buah yang manis. Rio pun berpikir, hatinya melembut dan dia mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk masuk Islam. Hijrah Rio di jalan Islam. Suatu hari kakak Rio pergi ke tempat fitness untuk berolahraga. Ia berkenalan di sana dengan 2 pemuda muslim asal Lebanon dan Afghanistan, warga negara Australia. Kakak Rio diundang makan oleh sahabat barunya itu dan diperkenalkan dengan komunitas muslim di Melbourne.
Rio pun diajak kakaknya untuk berkenalan dan aktif di masjid. Rio dan kakaknya baru pertama kali sholat di masjid. Tidak terkira rasa gembira dan haru menyatu di hati kedua mu'alaf ini. Rio mengatakan, ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, merupakan ciri khas Islam yang tidak dimiliki oleh agama lain di dunia ini. Jika kami baru pertama kali berjumpa dengan saudara seiman, kami merasa seperti sudah saling mengenal sejak kecil. Cepat sekali akrab dan masing-masing merasa bahwa saudara seiman merupakan bagian dari anggota keluarga kita. Setelah masuk Islam, Rio meninggalkan sahabat-sahabatnya yang buruk kelakuannya. Teman geng Rio, orang Vietnam, juga masuk Islam. Tapi ia tidak meninggalkan teman-teman buruknya. Akibatnya, ia tetap melakukan kebiasaan buruk. Tidak bisa lepas dari jeratan dosa yang merusak akal, juga kesehatan tubuhnya, dan membuat noda-noda hitam di hatinya semakin pekat. Suatu hari teman Rio ditangkap polisi dan masuk penjara. Alhamdulillah, penjara menjadikannya dia banyak merenung dan membuatnya jera. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah untuk menjauhi teman-teman buruk setelah keluar dari penjara. Sekarang ia menjadi orang yang istiqomah. Rio teringat dengan hadis qudsi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku sesuai prasangka hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu, kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Penting bagi semua muslim untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendekatkan diri kepadanya. Niscaya Allah akan menolong dan memudahkan kita untuk meninggalkan dosa-dosa yang sudah menjadi kebiasaan. Tidak ada yang sulit bagi Allah, asalkan kita terus berdoa, beramal saleh, dan memiliki tekad kuat untuk meninggalkan dosa, pesan Rio. Dan orang-orang berkata, ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, dan jadikanlah kami imam teladan bagi orang-orang yang bertakwa. Quran Surah Al-Furqan ayat 74. Quran Surah Al-Furqan ayat 74. Kehidupan baru Rio. Setelah memutuskan hubungan dengan teman-temannya yang buruk, Rio menjalin komunikasi dan bersahabat dengan komunitas muslim di Melbourne. Rio memutuskan untuk segera menikah. Menikah merupakan solusi untuk menjaga kehormatan diri. Rio menikah pada 2009. Singkat cerita, istri Rio berucap, tidakkah kamu ingin memperdalam dinul Islam di Madinah? Rio menerima saran istrinya dan segera mengirim berkas pendaftaran. Alhamdulillah, Rio diterima sekolah berbahasa Arab di Madinah. 3 tahun belajar di Madinah menjadikan Rio lancar berbahasa Arab, lebih mendalami Islam, dan cukup banyak terkesan dengan akhlak ulama di Madinah. Pada tahun 2015, Rio pulang ke Australia selama 3 tahun. Setelah itu Rio kembali lagi ke Madinah untuk melanjutkan kuliahnya. Sekarang Rio kuliah di jurusan dakwah dan ushuluddin. Rio dikaruniai 3 anak perempuan yang masing-masing bernama Sakinah, Basirah, dan Latifah. Anak yang paling kecil Latifah ditemani Rio saat istri dan kedua anaknya belajar Al-Quran di Masjid Nabawi. Semoga Allah menjadikan kita sebagai orang-orang yang bersyukur, selektif memilih sahabat yang saleh atau salihah, rajin menuntut ilmu, rajin beribadah, dan menghiasi jiwa kami dengan akhlak yang mulia. Tutup Ustadz Farik.